Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya teman-teman dengan Ramsuardi Iwan. Salam bahagia buat kita semuanya. Nah, di dalam video kali ini kita berada di kebun pinang yang letaknya ini di Teluk Jira di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, di mana yang punya kebun pinang ini yaitu punya Pak Suharlen, yang dimana luasnya kebun ini sekitar 3,5 hektar dengan pinang yang boleh dikatakan sangat subur ini. Buahnya baru buah-buah pasir ini, teman-teman. Ini kalau dipandang mata sangat indah dilihatnya. Kita perlulah belajar dari orang tua kita Pak Suherman ini. Nah, untuk lebih bagusnya kita tanya-tanya dulu lah sama beliau di sana yang mempunyai Pak Suharlen yang punya. Nah, kita ngobrol-ngobrol bertanya-tanya dulu tentang pengalaman beliau ini di dalam berkebun pinang. Nah, Pak, luas kebun pinangnya ini berapa hektar itu, Pak? Ini kurang lebih 3,5 hektar. 3,5 hektar. Ini 3,5 hektar ini, di dalam 3,5 hektar ini, Pak, itu pohon pinangnya itu ada berapa batang kira-kira ini, Pak? Kurang lebih 4.500 lah. 4.500 batang. Ini dengan pohon pinang ini, bibit pinang ini, apakah dari bibit apa kira-kira, Pak? Ini bibit lokal lah. Bibit lokal. Bibit lokal. Artinya bibit lokal itu ya bibit pinang daerah sini juga yang kita budidayakan kembali. Yang budidayakan kembali. Nah, untuk kita cara pengambilan bibit itu, memilih bibit pinang lokal yang kita untuk tanam ini itu seperti apa kira-kira, Pak, ciri-cirinya? Tumbuhnya lah kan, ya, supaya dia bagus. Hasilnya begitu maksudnya, Pak. Syarat tumbuh, batangnya tegak lurus, daunnya memayung. Ya. Umur pohon yang bakal yang kita ambil buahnya kurang lebih minimal itu 15 tahun. Minimal 15 tahun. Dan buah per tandan itu minimal satu tandan itu kita hitung nanti buahnya itu ada 50 butir. Oh, ada 50 butir. Iya. Itulah. Ini untuk pengambilan bibit pemilihannya itu, Pak, apakah pinang tua atau pinang yang merah? Ya, pinang yang udah matang kuning, kapan perlu udah ada yang gugur gitu. Oh, yang gugur. Udah ada yang gugur, tapi di atas kan masih tandannya oke. Di bawahnya sudah banyak berserak, udah kita panen aja itu. Tapi Tapi nggak ada lagi yang warna hijau di tandan tersebut. Dan itu kita hitung, kalau dia minimal ada 50 butir dalam satu tandan itu udah bisa. Sudah bisa kita jadikan bibit. Dan itu pun kalau bisa itu menyemainya tuh kita terbalikkan. Oh, kita terbalikkan. Ya. Ibaratnya ada tangkai, ada pantatnya pinang ini kan kita balik deh. Oh, kita balik, Pak, ya, berarti anunya yang di bawah ya. Kepalanya yang di bawah berarti. Oh, iya. Jadi proses dia pun memang agak lambat. Memang agak lambat. Mungkin kalau pinang yang kita kepalanya ke atas itu 1,5 bulan udah tumbuh. Kalau ini mungkin mau 2 bulan. Ya, coba saya ambil contoh kan, Pak, ya. Iya, karena kita ini namanya Oh, ada yang di atas sini. Ini. Nah, jadi itu kan biasanya kan kalau kebanyakan orang nyemainya begini sih posisi kan. Iya, begitu posisinya. Jadi kalau kita nyemai itu dibalik. Kepalanya ke bawah. Kepalanya di bawah. Murni kepala. Kepala di bawah ya. Ditimbun tanah kurang lebih 2 jari. 2 jari. Nanti setelah dia nongol panjang-panjang sini baru diambil. Baru kita polybag atau langsung masukkan ke polybag. Oh, polybag. Masukkan ke polybag. Nah, itu. Iya. Nah, begitulah teman-teman cara Pak Suharlen ini mengolah kebun pinangnya dengan bibit, pengolahan bibitnya yang seperti ini. Nah, Pak, untuk luas yang kebun pinang 3,5 hektar ini irigasi ataupun saluran anak peritnya itu ada berapa itu, Pak?
Kalau paritnya yang ada pintu klip, rumah di daerah kita ini kan pasang surut. Pasang surut. Artinya kalau tidak ditanggul kebun ini banjir. Betul betul. Jadi kita pasang pintu klip itu kalau lahan lebarnya lebih kurang 150 meter itu minimal itu pintu klipnya 2. 2 pintu klip pembuangan airnya. Pembuangan Pak, ya? air. Artinya air pasang tak bisa masuk, surut dia bisa keluar. Iya. Oke. Iya. Setelah kita bikin parit yang begitu asnya 2 biji dan kalau bisa dalam 3 baris pinang kita bikin parit dalamnya 1 jengkal. Oh, 1 jengkal Pak ya Iya. untuk pembuangan saluran air. Iya, 1 jengkal aja, lebarnya 1 mata cangkul. 1 mata cangkul. Oh, begitu anunya Pak Jadi ya. lahan itu steril. Steril. Jadi tak kekeringan juga. Tidak kekeringan. Iya, tidak ada Dan juga tidak juga banjir, kebasahan. kebasahan, lembab-lembab gitu maunya Pak ya. Nah. Sehingga pinang itu dia tumbuh memang maksimal dia. Maksimal ya. Nah, kalau saya teorinya gitu. Ya, betul Pak. Semua kita punya teori masing-masing. Ya. Tapi dengan teori tersebut kita sudah melihat juga. Alhamdulillah. Ya, Dan banyak juga dah Ya, di tempat-tempat lain Ya, yang sudah panen gitu. Yang panen begitu banyak juga mengikuti instruksi dari Ya. Bapak Suharli ini. Nah, ini untuk penanaman pinangnya ini itu jaraknya ke pohon yang lain itu berapa meter kira? Ini jarak 3 meter. 3 meter. Tapi kalau menurut pantauan saya, karena kemarin saya pun istilahnya hanya uji coba, Iya. sebenarnya kalau bisa 3 meter 20. Oh, 3 meter 20. Ya, Nah, standarnya. Karena daerah kita daerah kadar airnya tinggi, jadi suburnya daun pinang itu pelepahnya iya. panjang. Lain kalau dataran tinggi. Iya. Kalau dataran tinggi ini pinangnya tuh kering, jadi Kering. pelepah tak panjang. Oh, pelepah. Oh, itu perbedaannya Pak Ada ya? perbedaannya. Oh, Jadi kalau perbedaannya. bisa 3 meter 20 itu minimal, kalau bisa 3 meter 50. 3 meter 50 ya jarak. Biarlah pohonnya tak banyak, tetapi buah maksimal. Iya, buah maksimal. Karena dengan jarak rapat ini, pohon ini jarangnya cepat tinggi lah. Oh, cepat tinggi. Cepat tinggi. Nah, untuk pinang bibit lokal ini Pak, itu apakah sering dipupuk atau berapa bulan sekali pupuk? Sebenarnya kalau khusus pinang sih, Iya, nah itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali pemupukan. Itu Tapi karena saya ini dulu Iya. ada namanya tumpang sari, Iya, jadi lahan yang begini belum pernah saya pupuk. Iya, Dengan iya. spesial untuk memupuk pinang. Iya. Tetapi kemarin itu saya pupuk cabai. Iya. jahe. Ya, jadi dampaknya pun dapat juga di Dapat pinang. juga ke pinang. Ya, Artinya 1 kali merengkuh dayung, 2 Ya. pulau terlampau. Nah, inilah strategi Pak Suharlian ini dalam berkebun. Bukan pinang aja yang diutamakan. Di dalam kebun pinang ini ditanami juga seperti jahe dengan cabai cabai itu dan jahe itu dipupuk, akhirnya kena juga dampaknya di pinang. Nah, pohon pinangnya pun besar-besar. Ini bibit lokal asli, bibit lokal. Bibit lokal. Ya, bibit lokal. Nah, teman-teman. Jadi kalau untuk penghasilan pun sebagai tambahan lah dari saya kasih masukan kepada mungkin Iya, para petani yang lainnya. dan ibu tani yang lain Iya, ya betul, kan, Pak. yang menyaksikan Iya, yang perbincangan kami iya, ini. Kalau bisa coba kita berpikir secara logika lah katakan. Iya, Seandainya kita buka lahan pinang ini mungkin ada 4 tahun sih baru berbuah. Iya, Artinya kalau kita tidak memanfaatkan lahan tersebut, pinang ini akan meminjam uang kita 4 tahun baru dia bayar. Pemikiran yang sangat bagus. Tapi kalau kita siap tanam pinang, kita baris, tanam, kita nggak usah mikirin pinang lagi, Bang. Iya, Jadi iya. anggap aja kita tidak ada berkebun pinang. Tidak ada berkebun pinang begitu pola pikirnya Pak ya. Cuman asal ketemu mati kita ganti. Ya, di Sulam itu Pak ya. Asal kita lewat jumpa Ya, mati kita ganti. kita ganti. Yang kita pikirkan sekarang gimana? Kita tanam cabai di dalam nih tanpa digelombang, nggak perlu gelombang. Iya, Karena udah steril. Iya. Jadi yang kita pikirkan sekarang macam mana cabai kita itu supaya bagus. Iya, Macam mana semangka ataupun kencur ini supaya bagus. Iya, Itu aja yang kita pikirkan. Iya, tidak untuk Pinang ini kita lupakan. Iya, kalau di dalam lahan ini Pak ya. Ya, di dalam pinang nih. Jadi pinang itu kita lupakan. Iya, kita lupakan. Tapi asal ketemu mati kita ganti. Jadi Iya. nanti dengan sendirinya pinang ini akan besar. Iya, betul Terawat. betul Pak. Dan kan macam saya aja lah ada di Parit 7 Sungai Salak. Iya, Itu lahan saya ada sekitar 8 hektar. 8 hektar. Anggota saya itu mau 20 orang 20 satu hari. orang. Itu hasil perpanennya itu berapa itu Pak?
Enggak, maksudnya gini, itu yang lahan 8 hektar itu kan baru saya tanam pinang nih. Oh, baru tanam Baru pinang. ditanami pinang, tapi di dalam itu lengkap. Oh, di dalamnya lengkap Pak ya, bukan pinang aja berarti ya. Bukan, pinang udah saya siap tanam, saya lupakan pinang tuh. Iya, wah. Saya tanam cabe, semangka, jahe, kunyit, kencur, kucai. Nah, itu kalau dihitung-hitung 20 orang tuh kali 80 dah 1.600.000 Per satu orang per satu hari. gajinya Pak ya. Jadi dari mana uang kita? Iya, Jadi itu dari mereka yang tanam itu. Yang tanam itu cabai, tadi deh. apa. Jadi pinang nih, woi sekarang udah besar kali. Sudah udah besar gemuk-gemuk, sekali Pak. ya. Udah gemuk-gemuk Iya, sekali. sudah gemuk-gemuk sekali Pak Nah, ya. jadi kadang-kadang mereka tanya pakai pupuk apa? Saya bilang saya nggak pernah pupuk pinang. Ya, karena itu tadi yang dipupuk yang cabai pupuk jahe. cabai, jahe. Heeh. Nah, begitulah. Begitulah perjalanannya Pak ya. Sehingga tanpa terasa nanti pohon pinang ini Bang belum berbuah, kita dah bisa beli lahan Ya. mungkin 10 kali lipat Ya. lahan tersebut. Itu yang saya alami. Ya, yang sekarang dialami Pak ya. Jadi tidak perlu kita tunggu pinang itu berbuah baru menghasilkan uang. Menghasilkan. Artinya bukan pinang ini tidak menghasilkan, kita lupakan dulu untuk sesaat. Iya. Apa prospeknya yang sekarang gini ya, kita tanam pinang 4 tahun dia baru berbuah. Iya, Oke? iya betul Pak. Artinya dia 4 tahun baru pinjam uang kita. Iya betul. Tapi setelah kita tanam pinang ini, oke, kita tanam cabai. Iya. 3 bulan dia Sudah panen. Sudah panen. Sudah panen. Kita bisa nikmati hasilnya. Sudah dipulangkannya uang kita. Iya, uang kita. Satu kali tanam cabai Bang, di dalam areal tersebut uang tanah dah kembali. Iya. Biaya kerja sudah pulang semua. Alhasil terakhirnya apa? Pinang itu bonus. Ya, pemikiran. Bonus gratis. Ya, itulah. Itu Iya. fakta hidup saya. Nah, Pak, ini untuk lahan yang 3,5 hektar ini, Pak. Ini untuk ditanami pinang itu memakan biaya berapa itu, Pak? Dari racunnya atau Dari racunnya, pengupahannya kira-kira itu berapa kira-kira? ini kalau 30 kali sekitar 90 juta. 90 juta. Teman-teman. Tapi kemarin saya tanam jahe setengah hektar dapat 326 juta. Sudah sudah berapa kali lipat itu mengembalikan setengah hektar jadi hari ini Iya. aja 50 meter kali 124 meter saya tanam jahe. Karena teman-teman kebun Pak Suharlen ini memang benar-benar diperhatikan dari irigasinya, dari tanahnya pun seperti kita lihat tanah hitam campur tanah liat. Ini memang untuk penanaman perkebunan atau pertanian sangat cocok. Pokoknya ini tak ada rumputnya. Nah, ini umur pinangnya ini berapa tahun ini sudah? Ini baru 2 tahun. Baru 2 tahun ya. 2 tahun. Baru 2 tahun sudah nampak kita mulai berbuah pasir. Ini belum pernah panen Pak ya? Belum, ini baru mulai buah lah. Oh, baru mulai berbuah. Nah, teman-teman, inilah cerita kepada orang tua kita Pak Suharlen tentang pengalamannya dalam berkebun pinang ataupun yang lain-lainnya. Saling sharing lah kita, karena setiap orang itu beda-beda cara pengelolaannya, perkebunannya. Tapi Pak Suharlen ini punya cara tersendiri menyampaikannya, dan kita sudah lihat juga hasil dan membuktikannya. Nah, sekarang nih Pak, gimana, apa kira-kira kendala tersulitnya di pinang ini? Apakah perawatannya, pemupukannya itu? Kendalanya cuma ada itu, sebenarnya sih itu jamur kalau saya milih. Bisa mati dia. Bisa mati. Nanti apabila dia sudah kuning, turun airnya dia mati gitu. Dia mati. Tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia, walaupun masih muda umurnya. Kalau sudah terkena seperti itu, mati. Itu mungkin sejenis ada hamanya atau jamur, gimana aja jamurnya. Itulah kendalanya yang tersulit ini. Jadi kalau kita bercocok tanam pinang, kita harus siap bibit 30% dari angka yang mau kita tanam. Iya. Artinya kalau kita mau nanam 1000 pohon, kita harus standby 300 pohon. 300 pohon. Nah, itu untuk cadang-cadangannya ya punya. Karena beda, Bang. Sawit sama pinang beda. Beda Pak ya. Sawit ini kalau kita tanam, kalau nggak dimakan babi atau pokoknya dimakan hama lah, tidak akan mati. Tidak akan mati, beda. Kalau pinang beda, walaupun dia bersih, terawat, dia ada mati. Iya. Jadi kalau kita tidak ada stok bibit, itu nanti dia butuh waktu lagi. Iya, butuh waktu lagi. Nanti kawannya udah buah, dia baru. Iya, baru mulai agak besar sedikit dia. Itu dia. Jadi jangan artinya nanti kawan nanam
lahan aku tuh 1.000 pohon, belilah 1.000 pohon aja, jangan. Ya, tak boleh, berarti kita harus ada 30%. ya cadangannya kita Cadangan. tambah Pak ya. Itulah dia. Nah, teman-teman, inilah cerita Pak Suharlen tentang berkebun pinang di saat seperti ini. Nah, apakah Bapak selain kebun ini punya lahan lagi, Pak? Maksudnya lahan apa? Iya, perkebunan Kelapa, pinang lagi. kebun pinang ada banyak Ada tempat lagi. banyak tempat lagi, teman-teman. Ada yang sudah menghasilkan, Uh-uh. ada juga yang baru tanam. Baru tanam, itulah. Yang penting kita aja, tetap optimis lah ke depannya, tetap rajin. Nah begini Bang, kalau saya hitung menurut hasil dari panen pinang saya yang sudah ada panen nih, Iya, Pak. itu kalau dibandingkan sawit itu mau 5 hektar sawit baru 1 hektar pinang. Baru satu, itu bandingan itulah, 5 banding 1. 5 banding 1. Heeh. Nah, jadi kalau kita hitung dari biaya racun 5 hektar berapa racun? Iya, iya. Itu dari biaya untuk pembunuh gulma. Pembunuh gulma. Nah, jadi Pak. lebih baik kita bunuh yang 1 hektar aja. Iya, rumputnya. 1 hektar ya, betul. Hasilnya Sama dengan 5 5 hektar sawit, Pak ya. Nah, satu. Yang kedua, kita bukan menjelekkan sawit. Iya, betul, Pak. Soalnya saya pun ada juga kebun sawit. Iya, ada juga, Pak. Itu. Heeh. Jadi artinya gini, kalau sawit harga berapapun dia kita jual, Iya, Pak. Heeh. wajib dijual. Iya, Pak, betul, betul. Harga 2.000 wajib jual, Iya. harga 1.000 wajib jual. Iya, betul, Tak betul. ada harga pun wajib dipanen. Iya, betul, betul. Heeh. Tapi kalau pinang, katakanlah harga 15.000, ini murah nih. Iya. Tunggulah bulan depan baru Iya, kita tinggal jemur. Iya, kita jual ke betul, Pak. Kita punya Asal kuat aja lah kita bayar gaji panen ya, kita bikinkan gudang gitu, Pak. Heeh. Artinya kita tidak potong leher. Iya, betul, Kalau betul. sawit kita tinggal sorong leher kita ke PT itu. Iya, iya, Mau betul, harga betul. berapa bantai ke leher gitu. Nah, mana? Nah, itulah kalau pendapat saya. Iya. Ya udah, teman-teman, mungkin itulah pengalaman Pak Suharlen dalam perkebunan ini. Nah, semoga kita juga bisa terinspirasi seperti beliau yang sudah ada perkebunannya di saat ini. Nah, untuk sukses selalu lah untuk para petani pinang dan pembeli pinang. Terima kasih. Nah, buat semuanya.
kita sekarang ini menuju lokasi ke depan, itu jalan keluar menuju kebun ini. Ini bibit lokal sudah rendah, sudah mulai berbau pasir. Ini umurnya kata sekitar 3 bulan. Sudah ini